Halo Kohabers, aduh ketemu lagi ya di webinar Weekend List kali ini dan sekarang bersama dia dari Kohab Indonesia. Dan untuk teman-teman yang udah hari ini datang di virtual online di online kelas kita atau webinar, ini Kohab sangat berterima kasih sekali karena kita mau sama-sama belajar, terus tukar pikiran juga ya kalau misalkan teman-teman nanti kalau ada yang pengen ngobrolin tentang pengalaman-pengalamannya. Jadi kita bisa sama-sama upgrade ilmu nih ya. Dan pastinya nanti 1 jam ke depan nanti kita bakal seru-seruan, kita bakalan, dengerin juga materi kita hari ini dan Kohab sangat berterima kasih sekali dengan Forget Kitchen, Kak Ella ya udah mau berkolaborasi dengan Kohab untuk, minggu minggu ini karena sebenarnya ini udah webinar Weekend List yang kedua. Karena minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama manajer dari Medan Napoleon. Nah, mungkin udah tahu juga ya teman-teman yang udah pernah ikutan juga ya kan untuk webinarnya kemarin. Sebenarnya sih kita offline untuk acaranya. Biasa kita workshop bareng, kita ngobrol bareng secara offline tapi karena pandemi kita mencoba untuk virtual dulu. Nggak apa-apa ya. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu Kohab ini apa, sekarang tim Kohab mau memperkenalkan Kohab Indonesia ini seperti apa sih sebenarnya konsepnya. Mungkin ini dia ya, kita tonton dulu videonya. Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, Coworking Space, dan Event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi. Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku. Hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery. Di lantai 2 gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, free flow teh dan kopi, high speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, nah, itu dia Kohabers ya tentang Kohab. Banyak ya ternyata ada tentang showroom produk interior arsitektur, terus kita juga ada coworking space dan sekarang Kohab juga ada Kohab Event. Nah, sebenarnya event kita ini terbagi dua juga ya. Kita pengennya sih Kohab pengennya menjadi wadah untuk teman-teman lebih kreatif lagi dan lebih menambah ilmu lagi. Dan yang pertama kita ada vertical sharing. Nah, kalau untuk vertical sharing ini kita lebih ngobrolin tentang hal-hal arsitek, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman arsitek, tapi kita juga ada, tentang di luar arsitek nih, seperti sekarang weekend list, ini tuh kita ngobrolin segala sesuatu di luar arsitek. Jadi contohnya kita kayak belajar tentang bisnis, kita pernah belajar tentang menggambar komik, terus kita pernah nge-sketch juga,
kita pernah belajar, Quilling banyak nih Kohabers. Jadi kalau misalkan Kohabers mau tahu keseruannya ada apa aja, nanti boleh langsung di-follow Instagram-nya @hello_kohab. Atau nih buat teman-teman yang ada di Medan, boleh nih berkunjung, lihat, visit, terus kita kayak tukar pikiran, kita seru-seruan, tukar, apa ya, berkolaborasi seperti dengan Forget Diet Kitchen ini juga boleh ya. Dan pastinya, hari ini senang karena bisa berkolaborasi dengan Kak Ella ya. Karena, bisa dilihat juga, kalau dia sih salah satu, customer-nya juga yang udah pernah cicipin beberapa jajanan dari Forget Diet Kitchen dan semua itu enak-enak, wow. Apalagi, untuk usahanya itu bener-bener dari nol ya kan, semuanya, Kak Ella sendiri itu, semuanya dari nol dan sekarang bisa, dikenal juga oleh beberapa, teman-teman yang ada di Medan, sampai detik ini followersnya juga oke ya. Kita udah kepo-kepoin nih. Oke, dan pastinya untuk sore kali ini masih siang ya, untuk siang kali ini kita mau sambut dulu ada Kak Ella. Wuh. Hai Kak. Halo, selamat siang semua. Hai, siang, Udah pada hadir Kak. ya? Udah nih, udah rame nih ya, terus ada yang waiting juga. Kak Ella apa kabarnya? Ah, sehat, alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa aja sih, Kak? Ya di masa-masa pandemi kayak gini kesibukannya apa aja? Ya, pastinya baking ya, dari Pasti, mulai pagi itu, pokoknya prinsipnya dapur harus udah panas deh dari pagi gitu. harus udah ngebul ya? Biar iya harus nge-full. Jadi ya, karena kita juga kerjanya dari rumah, jadi nggak ada kendala ya gitu, mau ini lagi pandemik atau apalah gitu, jadi kerjaan tetap, jalan, gitu. Tapi berarti, di masa pandemi ini makin banyak dong teman-teman yang jajan ya, Kak, ya dari Forget Diet Kitchen nih? Wah, sebenarnya alhamdulillah justru karena, pandemik ini sih gitu, makin banyak orang yang, bekerja dari rumah atau Mhm. ngumpul sama keluarganya, makin banyak yang jajan. Jadi enak banget sebenarnya. Iya, jadi, sekarang tuh pada pengennya tuh online aja gitu kan, online tuh lebih safety gitu ya, Kak, ya? Benar Lebih lebih benar lebih benar. nggak keluar-keluar, jajan, terus dianterin driver online, udah kenyang, jadi gampang. Iya, selesai. Oke, mau ngobrol dikit nggak apa-apa ya, Benar. Kak, sebelum kita mulai nih, Boleh boleh. sebenarnya latar belakangnya Kak Ella sendiri ini memang, mengambil, apa ya, sekolah cooking class atau gimana nih, Kak? Kok bisa sih akhirnya terjun ke dunia baking-baking-an kayak gini? Kalau latar belakang aku sih, teknik ya, aku Oh, engineer. jauh ya, Jadi Kak? aku tuh iya, lulusan teknik industri, S1-nya teknik industri, magisternya juga teknik industri. Jadi nggak ada sama sekali hubungannya sama, eee, apa ya, boga gitu ya, Mhm itu mhm. nggak ada sama sekali. Jadi emang, pure anak teknik yang mencoba peruntungan untuk, masuk ke bisnis kuliner gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang hobi yang, menghasilkan ya, Kak? Iya benar, karena bergerak dari hobi emang. Jadi Mmm, bukan basic pendidikannya itu, di kuliner. oke, berarti, Kakak bisa dibilang otodidak ya, Kak, ya? Otodidak, bener, Wis, otodidak, keren keren ya. keren keren keren. Makin makin penasaran ya, pengen tahu nih kok bisa akhirnya sampai sekarang dan sampai brand si Forget Diet Kitchen ini ada ya Kohabers. Dan pastinya kayaknya kita biar Mhm. makin seru lagi, kita langsung masuk aja ke materinya ya, Kak, ya. Dan nanti untuk, Kohabers yang pengen bertanya, kita, boleh bertanya nanti di Q&A session-nya, terus juga nanti bakalan ada hadiah hadiah dari Forget Diet Kitchen, berupa produk pastinya ya, produk jajanan. Wih, mantap. Nanti, kita bakalan, ada di akhir acara ya, bakal ada di akhir acara kita bakalan kasih tahu. Oke, langsung aja nih Kak Ella kita, mulai ya untuk Oke, webinar hari yuk. ini. Ya. Nah, terima kasih banyak untuk Kohab atas kesempatannya hari ini. Kita hari ini di siang ini bakal, sharing-sharing ya tentang, tumbuh dan berkembang di online shop gitu. Jadi ini materi yang sebenarnya benar-benar ngena banget gitu sama Forget Diet Kitchen ya. Karena emang, Forget Diet Kitchen ini
bisa dibilang, belum besar ya, emang masih berkembang, masih jauh deh perjalanannya, aku juga nggak, cepat berbesar hati, Forget That Kitchen masih banyak belajar banget, cuman aku pengen share, karena bisnis ini memang dimulai dari nol banget, dari nol sampai sekarang sih tahapnya memang masih berkembang. Dan pastinya, apa ya, untuk ke depannya pasti banyak, PR lagi ya gitu untuk, bisnis ini tetap bisa survive gitu. Oke, boleh next. Nah, kalau, aku boleh cerita, kita flashback ke, awal mulanya Forget That Kitchen ini berdiri, itu dulu di tahun 2016. Forget That Kitchen berdiri, pada Januari 2016. Nah, kondisinya pada saat itu aku memulai apa ya, mendirikan Forget That Kitchen itu di mana aku masih, terikat kerja di instansi lain, itu yang pertama. Jadi Forget That Kitchen justru dulu itu merupakan side job-nya aku gitu ya. Eee, nah, sistem penjualan pada saat itu masih sistem by order. Jadi, eee, kita, kita ngiklanin nih, bakal ada, misalnya hari Senin bakal ada menu A, B, C, D gitu. Jadi dikerjakan hanya jika ada orderan. Jadi kalau orderan nggak ada yang masuk ya, nggak dibikin kayak gitu, karena masih belum pede kan, masih baru gitu. Lalu semua-muanya dulu awal mula itu aku kerjakan sendiri, dari mulai marketing, eee sosial media, baking, nyuci piringnya, itu semuanya dikerjakan sendiri tanpa asisten, tanpa ada yang bantu. Di mana pada saat itu aku juga sebagai, seorang ibu ya, punya bayi pada saat itu, tapi bisa kok, kalau kalau hobi bisa kok, enak kok dikerjain. Nah, lalu, eee, next. Nah, apa sih, eee, hal apa sih hal yang paling penting dalam sebuah bisnis gitu ya? Kalau kita mau memulai sebuah bisnis, apa sih hal yang paling penting? Boleh share dong jawabannya di chat. Mungkin, ini teman-teman yang ikut pada hari ini mungkin sebagian, tertarik karena pengen punya bisnis, atau memang sudah, punya bisnis, mungkin bisnis kuliner gitu ya. Boleh share di chat, kenapa sih, apa sih hal yang paling penting, menurut teman-teman ketika kita, memulai suatu bisnis? Boleh di-share di chat, dibuka chatnya. Niatnya dulu, ada yang jawab niatnya dulu. Yang paling penting niat baik ya. Rajin, oh benar benar benar, rajin. Motivasi, ada yang jawab motivasi. Konsep dan niat, oh Mbak Devi. Sasaran pasarnya, oke. Terus belajar tekun, oke. Coba kita lihat ya. Nah, kalau menurut aku ini agak beda. Nah, apa sih sebenarnya yang paling penting dalam sebuah bisnis yang harus, apa ya, jadi goals-nya kita, gitu. Jadi ini sebenarnya bisnis apa aja sih, gitu, nggak harus kuliner ya. Jadi kalau menurut aku mau share ya, goals-nya aku itu sampai ke tahap customer itu harus ngantri, terus kita tuh harus sampai keteter gitu. Kita tuh jualan harus sampai keteter. Itu tandanya apa? Itu kayak, indikator gitu loh, usaha kita ini nantinya, punya prospek yang bagus untuk dia survive, bisa besar di masa yang akan datang. Kalau menurut aku itu. Jadi ketika customer ngantri, customer emang nyari kita, kita sampai keteter sama customer. Nah, itu salah satu indikator bahwa, oh usaha kita ini layak nih, tinggal kita cari cara, cari strategi bagaimana, untuk, me-maintain-nya, seperti itu. Ya, next. Nah,
Ini, satu lagi, perception is, your reality, ya. Jadi, mungkin untuk sebagian orang yang sudah pernah bekerja di instansi, di kantor, di perusahaan-perusahaan yang setiap bulannya nerima gaji, gajinya tetap, ada bonus, enak banget ya, gitu. Itu beda sama, persepsinya nanti, orang yang emang mentalnya mental bisnis ya, mental pengusaha itu pasti beda banget gitu. Nah, pertama-tama sebelum kita nyemplung gitu ya, pastikan dulu persepsi kita ini. Kita harus bersihkan dulu pemikiran kita, persepsi kita dari hal-hal yang, negatif ya, dari hal-hal yang sifatnya pesimis, seperti itu kalau menurut aku. Nah, jadi kalau kita, pengen nyemplung, jadi pengusaha gitu ya, jadi bagaimana kita menghilangkan pikiran-pikiran yang sifatnya pesimis. Karena persepsi itu adalah realita untuk kita. Realita. Halo, suaranya jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Oke, oke, oke. Jadi kita tuh dimulai, ya kan? Mulai lalu masuk ke fase tumbuh, lalu masuk ke fase berkembang. Itu mulai kita harus dengan yakin. Tadi ada yang jawab kan, harus yakin nih, gitu. Nah, kalau kita nggak yakin, gimana kita mau jalan ke depannya? Jadi, kalau kita, optimis, itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan sekitar kita, ampe rumput, ampe udara pun itu pasti akan mendukung, pasti akan membukakan jalan, memudahkan untuk kita gitu, kalau kita trust, gitu ya. Lalu ketika kita udah trust, lalu kita, memulai nih usahanya, masuk ke fase tumbuh, ya, masuk ke fase tumbuh. Nah, pada, bisa dibilang sih kalau, Forget It Kitchen sampai dengan hari ini, masih di tahap tumbuh sih kalau menurut aku gitu. Aku juga nggak mau besar kepala ya, masih banyak yang lebih hebat dari Forget It Kitchen gitu. Nah, di fase kita tumbuh, itu effort sama dengan result. Nah, coba lihat kembali kalau misalnya hasil dari, bisnis kita itu masih belum optimal, coba mundur lagi ke belakang, lihat effort kita itu baru sampai mana, apakah sudah cukup optimal, kayak gitu. Apa yang perlu dikoreksi dari usaha-usaha kita, karena itu nggak gimana-gimana, rumusnya simpel banget gitu. Usaha kita itulah yang menentukan hasil, ya, gitu. Percaya deh sama itu. Dan itu yang aku alamin sendiri. Kalau, aku sebagai owner Forget It Kitchen bukan nggak pernah di fase yang, apa ya, di fase yang, kok agak males ya, bosen ya, gitu, itu pastilah, pasti ya. Usaha juga nggak selalu lancar, customer nggak selalu rame setiap hari, pasti ada lah di fase yang namanya males, agak down, kayak gitu kan. Tapi kalau kita, udah punya planning ya, udah punya niatan usaha usaha kita ini mau berjalan seperti apa, itu akan kelihatan hasilnya. Kalau masih on off, percaya deh nanti, eee, customer juga bakal on off, kayak gitu. Itu kuncinya, kunci penting banget gitu. Lalu kalau udah masuk ke fase kembang ya, kita berkembang, tinggal bagaimana cara kita, me-maintain, bisnis kita, gitu ya. Nah, kita kan pengennya ke depannya bisnis kita nggak melulu ngomong soal uang, nggak melulu ngomong soal keuntungan gitu, tapi kalau bisa produk kita itu bisa memiliki value bagi orang lain, bagi, masyarakat sekitar, bagi orang banyak, seperti itu, gitu. Next. Nah, kenapa sih berbisnis kuliner secara online gitu? Kenapa nggak buka kafe aja atau, buka, apa ya, kedai kopi kecil-kecilan gitu? Mmm, Pertama sih memang dimulai dari hobi ya. Pertama, saya ya, aku tuh mulai dari hobi. Nah, kalau sebelumnya aku bilang aku, punya side job, ya bukan side job, main job. Aku tuh dulu, adalah, apa ya, staf pengajar di salah satu universitas di Medan. Nah, bukan nggak hobi gitu,
Tapi kalau disuruh milih, aku lebih senang mana sih, lebih lebih, lebih enjoy ngerjain yang mana sih? Baking, jujur, atau, berbisnis gitu, dagang gitu, itulah yang aku senengin. Jadi karena memulai sesuatu dari hobi, aku nggak ngerasain yang namanya capek, kalaupun, jenuh, bosan sebentar, tapi nanti bisa refresh, balik lagi, semangat lagi, kayak gitu. Jadi apapun yang dimulai dari hobi, itu tidak akan terasa berat, kayak gitu. Lalu kalau kita bisnis kuliner secara online, ya, kita nggak perlu pusing-pusing untuk pikirin, aku harus, beli perlengkapan apa nih, gitu. Aku harus, ngadain fasilitas apa nih, gitu. Nggak butuh semua. Jadi bagi aku nggak perlu kali-kalian, nggak perlu planning yang terlalu, A sampai Z gitu loh untuk memulai gitu. Simpel pokoknya jalanin aja gitu. Yang aku rasain, aku cuman awal mula tuh dulu cuman pakai perlengkapan sederhana aja punya mamaku. Jadi bukan, aku difasilitasi lengkap, dimodalin, oven yang canggih, enggak, sama sekali enggak. Aku cuman bermodalkan oven kecil, oven listrik kecil, loyang-loyang yang, ada di rumah aja, kompor dapur kecil di rumah mamaku, bener-bener loh, itu kenyataannya. Tapi, bisa dirasakan sendiri. Ya jalan kan, bisa kan, gitu. Jadi nggak ada alasan sih untuk kita tidak memulai secepatnya, kayak gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang ini yang namanya bisnis kuliner secara online itu benar-benar prospek yang sangat bagus. Saya menjanjikan benar-benar prospek yang bagus banget, menjanjikan gitu. Apalagi di, saat pandemik sekarang ini. Kalau, aku boleh share di sini, Forget That Kitchen di masa pandemik justru profitnya berlipat-lipat naik ya. Jadi alhamdulillah sekali gitu. Justru di saat pandemik ini, profitnya naik dibandingkan dengan sebelum pandemik. Terus poin yang ketiga, makanan ataupun minuman itu merupakan hal yang paling dibutuhkan kapan aja, di mana aja. Bener kan ya? Bener kan? Kapan aja, mau lagi hujan, badai, pandemik, mau lagi musim, orang tua daftar sekolah, pengeluaran pengeluaran orang tua banyak pun, tapi yang namanya makanan, minuman nggak ada matinya. Itu diperlukan kapan aja. Bener ya? Setuju ya semua? Lalu ini, slide aku kayaknya ini ya, double-double ya, bentar. Lalu yang keempat, sebentar, ini ada sedikit kesalahan ini. Bentar ya, maaf. Yang terkirim double, wah error deh. Sebentar. Oke. Oke, yang keempat, belajar dari, maaf ya ini yang di-share kayaknya double, sampingnya. Yang keempat itu, belajar dari kegagalan masa lalu. Nah, itu, sebenarnya Forget That Kitchen ini bukan bisnis pertama bagi aku. Jadi sebelumnya aku sudah pernah menjalankan bisnis, di bidang fashion ya. Nah, itu kalau misalnya mau dingin ya, sekarang udah nggak ada lagi nih, udah nggak dijalanin lagi. Nah, itu kalau misalnya mau dibandingin pada saat, bisnis itu, modal yang aku keluarin itu besar sekali dibandingkan aku, memulai di Forget That Kitchen ini. Jadi aku benar-benar belajar tidak mau lagi, memulai sesuatu dari, modal yang besar. Lalu pada saat aku, eee apa ya, dulu berbisnis, di bidang fashion ya, jadi aku pada saat itu punya brand namanya Laping kalau ada yang tahu. Nah, pada saat itu aku berpartner dengan sahabatku ya, di mana sebenarnya yang mempunyai, kemampuan untuk, apa ya, menjahit atau, memikirkan bagian produksi dari, si clothing line ini adalah partnerku ini.
Nah, aku hanya konsep, ya konseptor, aku desainernya, seperti itu, aku marketingnya gitu. Nah, ketika aku menemukan kendala di mana partnerku harus stop mengerjakan itu karena keterima di kerjaan lain, bisnis itu langsung stuck. Jadi itu benar-benar jadi pelajaran hidup banget sama aku. Jadi aku tidak akan memulai sesuatu dari hal yang memang tidak aku pahamin, dari hal yang aku tidak mampu untuk memegangnya, gitu. Lalu next yang kelima, apa ya tadi, story. Nah, yang kelima, modal dijamin cepat kembali ya, kayak yang saya bilang tadi. Sorry. Oke, modal dijamin cepat kembali. Itu saya jamin loh. Saya berani jamin yang namanya bisnis kuliner itu modalnya cepet banget baliknya. Bahkan kita bisa menjalani bisnisnya tanpa pakai duit kita sendiri. Kenapa gitu? Nah, bayangin aja ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita mau berbisnis kuliner ya, bisnis makanan. Sistemnya pre-order, by order gitu. Nah, kalau kita sistem penjualan by order, itu kan duit customer duluan masuk ke kita. Dan itu uh, bisa kita jadikan modal untuk kita ya, gitu. Dan itu kan udah pasti balik. Kita nggak mungkin dong jualan nggak untung gitu. Jadi bahkan kita bisa berjalan ya tanpa modal yang kita pakai, modal yang kita punya sendiri. Benar, itu benar banget. Dan itu yang aku jalanin dari awal dulu Forget That Kitchen berdiri. Kalau mau ditanya, Kak Ella berapa sih modal utama, modal usaha Kak Ella pertama-tama dulu? Ratusan ribu kali gitu. Nggak usah nggak akan saya ngomongin jutaan beneran, ratusan ribu doang. Kalau sekarang jangan ditanya gitu, maksudnya ya udah masuk ke fase butuh modal yang gede sih emang gitu kan, tapi lihatlah gitu, bisa, itu bukan alasan untuk kita nggak mulai sesuatu kayak gitu. Lalu yang terakhir itu alasan berbisnis kuliner secara online karena anak dan keluarga. Nah, ini nih untuk para ibu-ibu semua gitu, ini secara psychological ya, pastilah siapa sih seorang ibu yang nggak pengen tetap punya penghasilan tapi tetap bisa sambil ngurus anak-anaknya, tetap bisa sambil ngelihat anak-anaknya di rumah, sekolah kayak gitu ya. Klise sih memang, tapi aku bukan tipikal orang emang yang enjoy kerja di kantoran atau di luar, seharian di luar tuh aku emang nggak bisa banget gitu. Jadi emang salah satu alasannya ya karena keluarga dan anak-anak. Tetap bisa punya penghasilan, ya ujung-ujungnya cuan juga ya, duit juga gitu. Tetap pengen punya penghasilan, tapi tetap bisa bersama keluarga. Oke, next. Next. Nah, kita tadi udah ngomongin kenapa sih gitu kan. Lalu sekarang gimana Kak Ella kalau misalnya besok aku mau mulai gimana? Kayak gitu. Nah, aku bisa ngasih beberapa saran, beberapa step. Semua yang aku bicarakan di sini itu tidak ada teori bakunya ya, tapi memang berdasarkan pengalaman yang aku rasakan, yang aku jalanin dari mulai aku mendirikan Forget That Kitchen ini. Pertama, ya Bismillah ya, Bismillah minta izin sama orang tua, ya kalau orang tuanya masih ada, atau suami, atau kalau yang suami minta izin ke istri gitu ya, sebelum kita memulai usaha kita. Nah, percaya nggak, ini bagian terberat dari posisi aku pada saat memulai usaha. Kenapa? Karena tahu sendiri latar belakang pendidikan aku yang sama sekali bukan di bisnis ini ya gitu. Orang tuaku yang sudah menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi ternyata malah senengnya terjun ke dunia bisnis gitu ya. Orang tuaku berharapnya aku nggak di jalur ini sama sekali dan ini hal yang
luar biasa berat bagi aku sampai ke fase di mana aku dan suamiku benar-benar minta maaf dan minta izin untuk bisa memilih uh, dan yakin memilih uh, bahwa aku akan concern di bisnis ini. Nah, dari sinilah awal mula apa ya, aku mulai fokus 100%. Ya pasti berat lah, aku sampai sekarang nggak berani nanya gimana isi hati mamaku kayak gitu ya. Tapi yang jelas aku udah minta izin, aku udah minta maaf kayak gitu kan, dan aku akan bertanggung jawab sama pilihan aku ini. Nah, uh, insya Allah ke depannya bakal lancar gitu. Lalu naik nih ke step berikutnya, mulailah dari yang minim resiko. Itu yang aku jalanin. Kenapa? Karena aku udah pernah gagal dari bisnis yang sebelumnya, di mana di mana modal yang ratusan juta itu tidak kembali, tidak bisa dirasakan seperti itu ya. Jadi aku benar-benar tidak udah berjanji sama diri sendiri, kalaupun mulai usaha tidak akan ngeluarin uang yang besar atau modal yang besar untuk usaha ini. Jadi biarlah usaha itu dia besar menggunakan hasil kerjanya sendiri kayak gitu. Nah, jadi ketika kita memulai sesuatu dari yang minim resiko, insya Allah kita nggak terlalu beban gitu loh ngejalaninnya, ya nothing tulus aja, yang penting usaha terus di-improvement gitu ya. Setiap usaha kita terus dikoreksi, kalau ada yang kurang oke diperbaiki kayak gitu. Lalu yang ketiga, mulai aja dulu manfaatin dari fasilitas yang ada. Nah, itu yang seperti aku jalanin. Kenapa? Karena aku juga bukan lahir dari keluarga yang, oke, Ella mau apa? Mau bisnis apa? Oke, besok diadain semuanya kayak gitu. Mau dapur yang wah gitu untuk bisa jalanin usaha? Enggak, aku bukan lahir dari keluarga yang semuanya serba gampang, enggak sama sekali gitu. Jadi benar-benar manfaatin aja dulu dari fasilitas yang ada, lalu biarlah usaha itu membiayain usahanya sendiri gitu. Next. Aduh, kok jadinya gini. Slide-nya apa? Oke, next. Maaf ya, ini slide-nya kok jadi kacau. Sebentar. Oke, ini Dari bentar ya Kak ya, kita bantu ya. Sebentar ya, slide-nya jadi kacau. Ini. Yang tampil tuh. Maaf, sebentar. Gak apa-apa, aku mungkin baca dari slide aku aja ya. Nah, tadi step sebelumnya manfaatkan fasilitas yang ada, ya. Lalu untuk bisnis kuliner biar minim resiko, kita bisa memulainya dengan sistem by order dulu. Ya, sistem by order di mana kita mengerjakan orderan yang sudah masuk saja gitu. Jadi biar meminimisasi produk kita itu basi, nggak bisa dijual lagi gitu. Karena kan kalau soal makanan dan minuman itu umurnya pendek ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai usaha, boleh dimulai dari sistem by order dulu. Mungkin semuanya juga udah menjalankannya ya. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya itu rancang strategi bisnis. Karena kita bergerak di bisnis online, tentu strategi bisnis online tidak sama dengan strategi bisnis offline ya. Nanti akan dibahas di slide yang berikutnya. Oke, setelah itu tahap selanjutnya apa? Udah jalan deh, jalan aja gitu. Jangan terlalu banyak mikir kali-kali kurang-kurang, nanti nggak jadi-jadi bisnisnya. Next. Nah, tadi sudah sampai tahap, oke, usaha kita sudah jalan nih, gitu. Terus kita mau ngapain lagi? Terus apa sih langkah selanjutnya, gitu. Nah, ini ada beberapa faktor penting ya, step by step penting juga untuk kita jaga agar usaha kita bisa langgeng. Agar usaha kita ini ke depannya nggak cuman anget-anget teh ayam gitu ya, supaya umurnya nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Nah, bagi aku ini penting banget gitu.
Pertama, konsistensi, ya. Kita mau bisnis apapun konsistensi itu penting, ya. Jangan pernah ketika kita berjualan online ya, jangan pernah on off. Itu please banget deh, untuk mungkin teman-teman yang di sini yang, punya bisnis online, ini yang aku rasakan banget. Ketika dulu awal Forget That Kitchen tuh masih on off ya, masih on off, kadang terima orderan, kadang nggak sempet lah, kayak gitu, karena, konsentrasinya terpecah, gitu. Nah, itu beda sekali hasil kerjanya gitu loh, beda sekali customer yang datang gitu loh. Bisa dibilang banyak sedikitnya customer itu tergantung sama, konsistensi kita, gitu. Nah, mmm, jadi karena beda ya kalau misalnya kita punya toko, ya jualan offline, itu kan customer kalau kita tidur-tidur juga ya di kitchen-nya gitu, customer ya mau datang datang aja kayak gitu kan. Gitu, tapi kalau yang namanya online itu nggak ada cerita, kita harus ekstra kerja keras muter otak gimana customer bisa ngelihat kita, gitu ya, walaupun kita di dunia maya, kayak gitu kan, gitu. Jadi caranya gimana? Ya jualan terus, jualan tiap hari gitu loh, ya ada lah off dalam seminggu gitu kan. Untuk teman-teman yang udah menjalanin, bisnis kuliner, coba rasain sendiri ketika, kalian itu berjualan setiap hari ya, mau laku mau enggak gitu, mau menunya itu, taunya nggak jadi dibikin ya nggak apa-apa gitu, tapi jualan tiap hari, customer tahu bahwa Anda memang jualan, kayak gitu. Nah, karena kita bukan, bisnis offline juga, kita harus gencar di sosial media ya sebagai sarana marketing kita. Pokoknya terus-terusan, jangan stop, jangan kasih kendor. Lalu yang kedua, ketika, kita nyemplung di, usaha kuliner, mau nggak mau kualitas adalah nomor satu, ya. Kualitas adalah nomor satu, karena kita nggak bisa maksa customer untuk bilang kue kita enak, untuk bilang makanan kita enak, untuk bilang masakan kita enak. Kita nggak bisa maksa customer. Kalau teman-teman iya bisa bohong, enak kan, gitu kan. Tapi yang namanya customer yang tidak kita kenal, yang datangnya entah dari manapun gitu, itu nggak bisa bohong. Jadi ketika dan taste dari, apa ya, produk kita itu sudah baik, percaya deh pasti customer balik. Dan percayalah pasti customer nyampein ke teman-temannya atau ke, jejaringnya gitu ya. Pasti dia sendiri gitu ya sebagai sarana marketing kita, gitu. Jadi kalau misalnya, masakan kita masih pas-pasan, ya aku nggak bilang Forget That Kitchen itu kuenya enak-enak, enggak sih gitu, biarin aja customer yang nilai gitu ya. Tapi, bagi aku tuh kualitas itu nomor satu. Nah, selanjutnya, kreativitas dan inovasi, ya. Kreativitas dan inovasi. Nah, eee, lagi-lagi ini sebagai senjata kita karena kita nggak punya toko, karena kita, nggak punya store gitu loh untuk didatengin dan dilihat produknya. Jadi satu-satunya cara ya kita harus kreatif sama produk, produknya harus, punya inovasi, beda dari orang lain gitu ya. Kalau misalnya aku mau share sedikit, apa ya, rahasianya Forget the Kitchen. Contohnya gini, nah orang rame-rame nih yang bisnis kuliner bikin, apa ya, roti roti kekinian, roti sobek lah, apa-apa gitu ya, apa yang lagi hits deh gitu, aku sebutin misalnya ya roti sobek ya kayak gitu. Nah, orang pada bikin semuanya, semua deh dari yang, nggak jualan juga pada bikin misalnya kayak gitu. Aku bukannya nggak bisa bikinnya gitu, tapi aku nggak pernah mau fokus ke apa yang orang sedang rame bicarain. Nah, itu tips dari aku ya gitu. Aku nggak pernah mau fokus sama orang yang lagi, concern di satu titik itu gitu loh. Jadi aku lebih, pengen punya inovasi sendiri gitu, punya, ide sendiri aku concern di yang lain aja, mending kayak lain, kue tradisional aku twist kayak gitu, apa kek gitu, sesuatu yang emang beda. Jadi kalau misalnya customer, masuk ke Forbidden Kitchen bisa deh nemuin kue-kue yang ya mungkin nggak banyak sih gitu, ya ada lah pasti kue yang namanya kue gitu ya, bukan aku juga yang nyiptain, aku cuman kreasi-kreasiin aja gitu, tapi aku tidak akan nyemplung di,
yang lagi rame dibicarain orang. Aku gitu prinsipnya, tapi itu nggak ada salahnya. Next. Nah, yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting banget 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 banget. Di mana kolaborasi ini bisa memperluas jaringan kita. Nah, kayak Kohab sendiri kan sebenarnya konsepnya kolaborasi gitu kan, gitu. Tapi bidangnya beda lagi gitu. Nah, kalau yang Forget Diet Kitchen lakukan ya, itu kolaborasi. Misalnya seperti saya ngegayet partner saya yang jualan kopi misalnya. Nah, saya jual tuh kopinya dia kayak gitu dan begitu juga dengan dia gitu. Jual produk saya. Nah, otomatis customer dia yang dari nggak tahu Forget Kitchen jadi tahu dan customer aku yang nggak tahu si kopi tersebut jadi tahu gitu. Kolaborasi ini penting. Kolaborasi nggak hanya switch makanan atau apalah, tapi banyak hal-hal kayak bikin event. Nah, kolaborasi sama pihak lain gitu. Itu sangat-sangat membantu mempercepat proses tumbuh kembang kita. Lalu loyalitas customer. Loyalitas customer. Susah ya jaga loyalitas customer karena kita nggak bisa maksa customer kita untuk tetap stay dan balik beli produk kita gitu. Jadi sampai sampai detik ini ya untuk menjaga loyalitas customer, aku aku masih tidak punya admin untuk membalas chatting satu persatu yang masuk dan itu banyaknya bukan main. Ya, jadi mohon maaf kalau ya kadang emang itu perlu diperbaiki sih kayak aku balas chat suka lama kayak gitu. Karena emang aku handle sendiri. Saking aku pengen menjaga loyalitas customer nih karena kayak nggak aku kurang trust gitu loh, belum trust untuk memberikan apa ya menduplikat bagaimana aku men-treat setiap customer aku yang bertanya, yang mau beli, seperti itu. Jadi sampai sebegitunya aku jaga loyalitas customer. Contohnya satu lagi, misalnya sampai sekarang kan yang namanya bisnis online pasti pakai ojek online ya gitu. Nah, kita nggak bisa kontrol gimana cara ojek online ini bawa barang kita, makanan kita sampai ke customer tetap bagus bentuknya. Ada aja kejadian yang kue hancur lah segala macam dan itu aku cover semuanya aku biasanya ya aku ganti saking untuk menjaga loyalitas customer sama aku kayak gitu sampai sebegitunya gitu jangan mikir untung rugi dulu gitu tapi buatlah agar si customer tetap stay gitu tetap cinta gitu sama produk kita. Nah, yang keenam relationship kita emang harus jaga hubungan baik sama setiap customer. Jangan balas apa ya lagi kadang kita suka ya lagi capek lah lagi segala customer ini kan kelakuannya macam-macam gitu kan nggak semuanya yang ramah yang sabar yang jutek juga ada gitu kan ABG yang jutek juga ada gitu mau jutekin aku gitu tantenya gitu ya jadi aku tetap aja gitu sampai ya benar-benar di setiap WhatsApp numberku itu customer-nya emang udah sampai aku save nomornya gitu ya kalau udah beberapa kali beli bahkan kita tuh sampai yang kayak udah kenal banget padahal cuma kenal-kenal sosial media aja gitu udah ngobrol akrab di sosial media jadi kalau ketemu kayak yang udah kenal dari mana gitu nah sebegitunya emang aku jaga relationship itu gitu. Next. Nah, manpower ya. Ini gimana caranya aku nge-treat pegawai-pegawai aku di rumah kayak gitu. Jangan lupakan bonus mereka pada saat kita lagi penghasilannya lagi naik ya namanya dagang kan ada naik ada turun dia harus ngerasain gitu pada saat dia kita push untuk kerja yang melebihi kapasitasnya harian dia itu jangan lupa dikasih bonus pokoknya seperti itu jangan pelit-pelit sama pegawai kita terus aku sih nganggap pegawai-pegawai aku nih udah seperti keluarga gimana mereka juga sayang sama anak-anakku dan aku sayang sekali sama satu persatu karyawan aku di rumah. Nah berikutnya ada image dan branding. Image dan branding ini adalah benar-benar hal yang perlu kita bangun dari awal bisnis kita jalan ya. Bukan berarti misalnya apa ya kue murah tidak bisa dijual dengan harga yang
mahal gitu. Jadi image dan branding benar-benar kita harus dari awal kita udah harus tahu deh kita nanti ini rencananya produk kita ini berada di level mana gitu. Nah kalau Forget Kitchen sendiri itu aku lebih ke menengah ke atas sebenarnya karena memang aku tahu kue aku juga bukan yang murah gitu. Ya nggak bisa dijual murah juga karena emang bahannya mahal gitu ya. Tapi emang aku udah membranding apa ya produknya Forget Kitchen ini menengah atas gitu. Nah, tapi memang untuk kalau aku mau sejajarin mau survei untuk yang menjual produk sejenis dengan Forget Kitchen bukan termasuk di level yang terlalu tinggi price-nya. Seperti itu. Jadi aku juga tetap pengen kayak dengerin hati customer dong gitu. Jangan sampai ya nggak sanggup beli orang gitu. Pokoknya semuanya sesuai aja harganya sama bahannya kayak gitu. Uh, Kalau misalnya aku mau ngasih contoh ya, kue ijo ya, kue apa tuh namanya? Kue ongol-ongol, bukan ongol-ongol ya. Kue ijo itu kan kue tradisional ya. Biasa kalau misalnya kita beli gitu, kayak kue nampan itu kan 2.000 gitu ya. 2.000. Nah, kue lumpang ya yang ijo itu. Kalau misalnya kita ke Jakarta ada yang namanya saya boleh nyebut satu brand gitu ya, ada yang namanya Vince yang jual kue-kue tradisional dengan packaging yang bagus banget gitu ya, tapi dia bisa ngejual itu dengan harga yang mahal. Kenapa? Ya karena dia udah tahu positioning dia di mana gitu. Dia nggak mau masuk ke level yang oke, jual jual kue tradisional tapi yang sama kayak kebanyakan kayak gitu gitu. Nah itu boleh deh mulai dipikirin untuk teman-teman yang mau mulai usaha dari awal kita harus udah tahu kelas kita berada di mana kayak gitu ya. Karena itu branding penting banget. Jadi produk kita terlihat murahan atau produk murah jadi terlihat wah, itu semua kita yang meng-create gitu. Nah, kreativitas itu kayak yang tadi saya bahas ya, itu sangat penting. Kreativitas ini bisa dipikirin dalam hal produk, bisa dalam hal marketing, bisa dalam hal packaging, bisa. Pokoknya ya berpikir kreatif aja terus gitu. Next. Oke, karena sistem marketing memegang peranan paling penting, eh, 60% deh dalam mendorong berjalannya bisnis online ya. Jadi coba kita bahas satu persatu tentang sistem marketing yang Forget That Kitchen lakukan ya, yang sudah lakukan di uh, sejauh ini gitu ya. Nah, karena kita nggak buka toko, jadi kan udah saya bilang karena nggak punya toko kita harus mikir 100 kali lipat lebih ekstra kan, gimana supaya produk kita nyampe ke customer yang berada di rumah atau berada di mana saja gitu ya. Pertama ada yang namanya paid promote ya, sistem marketing paid promote di mana kita membayar untuk dipromosikan produk kita ya. Itu bisa bisa dari mana aja, bisa banyak lah platformnya ya, ada sosial media, ada juga bayar artis, itu paid promote ya. Lalu yang kedua, sosial media. Mau nggak mau, sekarang kita hidup di zaman sosial media nih. Banyak banget ya, walaupun Forget That Kitchen sebenarnya bisa dibilang jujur, belum menjalankan dari semua lini sosial media ya. Paling di Instagram doang itu aja udah keteter banget gitu ya. Tapi at least sosial media kita harus hidup di sistem marketing secara online gitu. Kalau misalnya dirasa orang untuk menghandle ini. Lalu yang berikutnya ada sistem endorsement. Endorsement kita mengendorse seseorang untuk mempromosikan produk kita. Ya, orang pernah tapi nggak sering karena kita harus tahu dulu ketika kita mengendorse seseorang artinya dia
membawakan, brand personality-nya kita gitu loh yang akan dipromosikannya kayak gitu. Nah, usahakan pada saat mengendorse orang itu yang emang sesuai deh karakternya atau, sesuai deh gimana ya, bisa dibilang, style-nya gitu ya, bahasa gampangnya style-nya sama produk kita gitu. Jadi jangan memilih orang atau segmentasi si artis atau, artis Instagram ya, artis sosial media yang tidak, kurang sesuai sama segmentasi pasar kita, paham ya? Misal masa, Forget That Kitchen misalnya, nge-promote, endorse ke anak kuliahan, aku rasa sih kurang cocok, walaupun mungkin bisa gitu ya. Nah, jadi sebelum mengendorse, karena kita ngendorse itu keluar uang, itu harus difikirkan dulu si orangnya ini siapa sih, bagaimana sih kehidupannya, akan membawa dampak yang bagus nggak sih untuk produk kita, kayak gitu. Jadi endorsement juga bisa dilakukan dalam sistem pertemanan kita, boleh juga tuh untuk teman-teman kita yang ngetop di sosial media misalnya kayak gitu kan, atau saudara kita yang ngetop yang followersnya banyak, sosial media boleh deh kita endorse gitu ya. Lalu ada yang namanya marketplace. Marketplace, kita bisa jualan di platform yang sudah disediakan seperti Tokopedia, tapi itu untuk bisnis kuliner hanya untuk makanan-makanan tertentu sifatnya, tapi untuk membesarkan nama kita boleh aja gitu, ya. Kita tambahin menu yang emang dia bisa diperjualbelikan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu. Lalu jangan lupa sering-sering deh adain promotion price. Ini, trik ya, ini sebenarnya tricky banget promotion price ini, itu bisa dibilang hanya kayak permainan ini, tips rahasia ya dari Forget the Kitchen, itu cuman kayak permainan, bahasa aja deh gitu. Sebenarnya, si pihak penjual udah untung sih, walaupun kita sedang menjalankan promotion price gitu. Kayak yang kalau misalnya customer di sini teman-teman, ada yang udah sering, lihat Forget That Kitchen ciri khasnya adalah, ini ya, menu combo setiap hari. Itu pasti pagi-pagi, aku kayak udah ditanyain, "Ella, hari ini menu kombonya apa?" Gitu. "Hari ini menu kombonya apa?" "Iya bentar ya, aku pikirin dulu," kayak gitu. Padahal menu combo itu ketika dikombinasikan, nih aku kasih nih di sini rahasianya, itu harganya cuman diskon cuman turun 5.000 paling, kayak gitu. Ya kalau aku lagi mau agak gedein diskonnya ya 10.000, 15.000 lah gitu. Tapi dengan kita jual paket combo atau ada promotion price ya, yang kita tawarin, itu produknya keluar banyak banget dibanding sedang tidak ada, eee ini promotion price itu, gitu. Nah, ini tips yang aku share bener-bener, hampir aku jalanin tiap hari triknya. Dan itu lumayan gitu dibanding ya kita cuman ngilangin, harga 5.000 gitu. Cuman itu juga bukan nggak untung gitu, udah untung sebenarnya tapi, item yang terjual itu banyak jadinya di hari tersebut gitu. Lalu aplikasi ojek online ya, hampir semua sih kita udah menggunakan aplikasi ojek online untuk sebenarnya sarana promosi juga, sarana marketing juga ya mereka, karena banyak promo-promo yang ditawarin, kayak dari Grab atau Gojek, seperti itu. Kolaborasi, kayak yang tadi saya bilang, kolaborasi itu masuk ke dalam salah satu sistem marketing, ya. Contoh misalnya kita bisa aja kerjasama sama, fotografer gitu, untuk foto produk kita. Nah, nama si fotografer ini naik, ya kan, nama fotografer ini naik di followers kita dan nama kita bisa aja jadi dikenal di followersnya si fotografer ini, atau banyaklah hal-hal lain gitu. Eee, Misalnya, kita mau kolaborasi sama ini nih tepung, produk tepung, boleh aja gitu kan, pasti banyak yang mau gitu. Banyaklah hal-hal kreatif yang bisa kita, aplikasiin dalam step by step si sistem marketing kita. Nah, giveaway giveaway. Nah, giveaway ini sasarannya emak-emak banget. Emak-emak paling seneng ikutan atau ibu-ibu muda ya, jangan emak-emak bilangnya, paling seneng ikutan giveaway. Nah, itu yang aku alamin ketika aku iseng-iseng nih, ngadain giveaway, lagi nganggur, lagi agak-agak free waktunya gitu kan.
iseng aja gitu malam bikin giveaway, ngasih hadiah, ya kita Q&A ya yang pertanyaannya seru nanti bakal dapet kue dari aku, bla 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 segala macam gitu ya. Nah, dan itu ternyata banyak sekali gitu, banyak sekali yang ikutan, ibu-ibu ya, ibu-ibu banyak sekali yang ikutan. Emang ibu-ibu jiwanya gratisan banget emang. Jadi, nah pada saat kita ngadain giveaway, otomatis apa ya, profil visit kita tuh naik di sosial media. Ketika profil visit kita naik, itu kita jadi ter-up. Tiba-tiba banyak followers baru yang datang, banyak yang nge-follow, banyak yang nanyain, tiba-tiba gitu aja. Nah, itu sih ritme yang aku uh, jalanin gitu. Benar-benar itu. Nah, sponsorship kita juga bisa jadi sponsor di acara-acara tertentu. Misal nih, Kohab mau ngadain acara, boleh deh Forget That Kitchen ntar jadi sponsornya, misalnya masukin snacknya, boleh gitu. Dan itu sangat terbuka. Forget That Kitchen beberapa kali udah kerjasama sama beberapa instansi gitu. Nah ini salah satu trik marketing juga sih untuk Forget That Kitchen dengan kita apa ya ngadain kerjasama gitu ya sama pihak tertentu, mereka bisa lebih mengenal kita gitu kan, kayak gitu. Next, banyak ya sebenarnya, tapi nggak susah kan gitu. Nah, ini yang terakhir yang benar-benar tidak aku usahain, aku nggak bisa ngomong gitu. Aku usahakan tidak pernah aku lupakan, yaitu sistem terima kasih. Sistem terima kasih ini maksudnya bukan aku ngomong terima kasih, kayak gitu bukan. Tapi sistem yang Forget Diet Kitchen bangun ketika mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu, maka Forget Diet Kitchen harus kasih sesuatu gitu. Jadi ini emang kunci penting sih bagi perjalanan bisnis aku. Ketika kita menerima sesuatu, kita harus ngasih sesuatu ke orang lain atau ke siapapun yang membutuhkan. Kayak gitu. Ini tidak boleh kita lupakan ketika kita menjalankan suatu usaha atau apa aja lah gitu dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan sistem terima kasih. Jadi terima kasih deh gitu. Kalau kita terima sesuatu, kita harus ngasih kayak gitu. Nah ujung-ujungnya pokoknya kita sebagai pelaku usaha atau produk kita atau brand kita harus punya value untuk orang lain. Itu sih simple, tapi ini semuanya poin per poin, benar-benar bukan teori, bukan kata si A, bukan kata si B, tapi benar-benar aku tulis karena yang memang aku jalanin, yang memang aku rasain, aku share pada hari ini sama teman-teman yang udah ngasih menyediakan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Wah, Gitu ini ilmunya aja. ilmunya legit-legit semua ya, Kak, ya. Ini baru baru di Gitu. pertengahan aja tadi udah banyak, eee, udah di pertengahan aja tadi udah banyak pertanyaan nih, Kak. Kita langsung aja kali ya lanjut Aha, ke pertanyaan. Ini boleh 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 panjang-panjang boleh nih boleh boleh pertanyaannya. boleh. Kita lihat di, Boleh. kolom komentar. Nah buat teman-teman Aha, yang mau bertanya juga boleh ya langsung aja bertanya di kolom komentar atau mau ngobrol langsung juga nanti boleh on voice. Sekarang kita bacain dulu dari Hamzah ya. Hai Hamzah, ini dari, "Halo Kak Ella, kita hai. penasaran nih kenapa namanya Forget Diet Kitchen? Dari awal sudah kepikiran namanya ini kah? Atau ini untuk branding apakah namanya tidak terlalu panjang?" Nah ini dia ada bilang nih, ada pertanyaan lagi, boleh sharing cerita masa sulit dalam proses pertumbuhan bisnis. Satu kasus di mana pernah ketipu atau stok bahan makanan macet, masalah internal dan bisnis kecampur. Untuk bangkit dari cara self treatment gimana Kak? Wih panjang nih Kak. Panjang pertanyaannya. Ini kita gimana nih? Jawab satu persatu dulu Iya, apa gimana? jawab yang ini dulu Kak, nanti baru, kita Ah, jawab ah. yang lain. Oke 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 oke. Nah, oh iya aku di awal belum cerita ya kenapa namanya Forget the Kitchen. Sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih. Aku pengen emang begitu aku bikin label, begitu aku bikin brand gitu ya, itu ear catching gitu ya. Forget that kitchen. Jadi bener-bener aku pengennya kalau orang makan kue buatan aku ya, orang sampai lupa diet gitu.
sampai udah, nggak sanggup deh, pokoknya harus, aku pengen, ngiler," gitu yang tadinya diet, "Nggak usah pakai diet-diet, yuk cobain," kayak gitu. Jadi maknanya itu aja sih, nggak ada gimana-gimana banget gitu kan. Lalu, sharing cerita masa sulit dalam, bertumbuh, di bisnis ini ya. Masa sulitnya apa ya, masa sulit waktu awal-awal sih kalau aku bilang ya, di mana yang emang aku masih, bekerja di tempat lain dan itu nggak gampang untuk menjalankan, 2 kewajiban kayak gitu. Jadi memang ketika aku udah full di Forget That Kitchen, itu semuanya terasa lebih apa ya, lebih terkontrol kayak gitu. Jadi bisnis ini bukan, aku anggap kayak bisnis main-mainan, tapi emang aku seriusin 100% gitu ngejalaninnya, gitu. Paling kalau dari bahan baku sih sekarang Kota Medan sih udah lumayan ini ya, lengkap sekali gitu. Eee, kalau dulu iya, kalau zaman dulu ada beberapa item yang susah ngedapetinnya di Medan, kalau sekarang sih enggak, mungkin karena juga udah banyak para bakers-bakers handal di Medan ya, bahan baku nggak ada so far ya, Forget That Kitchen juga udah banyak, langsung disuplai bahan baku sama supplier ya, tidak lagi oleh toko bahan kue, lalu pernah ketipu, so far alhamdulillah belum gitu ya. Itu sih. Oke, Oke, kita ada lanjut lagi? ke pertanyaan Next. kedua. Ini dari Aubrey. "Halo Kak Ella, bagaimana kita bisa tahu kapan sudah waktunya kita ekspansi?" Nih Kak. Oke, eee, bagaimana, caranya kita, udah ada sign nih ya, kita harusnya udah ekspansi nih gitu. Kalau menurut aku sih, pada saat, kalau misalnya ngomongin produk ya, kalau misalnya ngomongin produk pada saat ada beberapa item dari, produk kita yang, kok, ini ya, kurang jalan ya, gitu. Kan misalnya nih Forget Diet Kitchen ada, menunya tuh ada sampai 30 kayak gitu. Itu jujur nggak semuanya sih laku keras gitu, nggak semuanya punya penjualan yang, baik gitu kan. Nah, itu boleh deh kita pikirin bagaimana, ekspansi gitu, mau mulai untuk ekspansi kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih gitu. Oke, udah kejawab berarti Ada ya. lagi? Nah, ini yang Mmm. ketiga itu ada dari Dina. "Kak Ella, saya mau bertanya ketika mengeluarkan menu baru seperti apa prosesnya?" Nah, ini menarik nih Kak, gimana caranya Kakak memperkenalkan menu-menu baru Kakak? Oke. Nah, biasanya di Forget Diet Kitchen, menu baru biasanya dikeluarin ketika, jujur ya, menu baru itu biasanya aku keluarin kalau, sudah mulai, menu-menu sebelumnya dia, penjualannya agak stuck gitu ya. Prinsip aku tuh ya dalam menjalani sebuah bisnis itu continuous improvement gitu ya. Jadi aku terus evaluasi, terus, melakukan perbaikan gitu, kenapa nih yang kue A nih kurang jalan nih, kurang ada yang mesen deh belakangan ini, kayak gitu. Nah, oke, kita boleh ngeluarin menu baru. Menu baru bisa dikeluarin dengan cara menduplikasi menu lama, dikeluarin dengan rasa yang berbeda, atau bener-bener kita keluarin pure menu baru, gitu. Sebenarnya, kalau misalnya mau ditanya, banyak banget nih yang udah pending nih, kue-kue baru yang bakal lahir dari Forget the Kitchen, banyak nih aku bocorin. Tapi memang aku rasa ini belum waktunya, seperti itu. Karena emang penjualan bisa dibilang untuk kue-kue yang, daily itu masih stabil aku rasa. Jadi ketika mau mengeluarkan menu baru, itu adalah merupakan salah satu trik, dari aku gitu ya, ketika ada item beberapa item dari penjualan kita yang penjualannya udah mulai stuck, ya kan. Stuck itu kan banyak faktor, misal orang, customer lama sudah mulai bosan, bisa kan, atau customer baru, tidak ter-up kita promosikan si kue tersebut, sehingga dia stuck penjualannya, kayak gitu sih Oke, pengalaman aku. lanjut. Wih, rame nih, Kak. Ada dari, Tuh, Oppo F7 ya. "Halo Kak Ella, siapa saya itu? seorang guru, tapi saya juga suka baking. Mhm. Paling saya open order-nya Jumat dan Sabtu." Seperti Mbak Ella bilang Ah, kalau jualan online kalau bisa juga, jangan on off. Ya gimana agar, jajanan kita tetap di hati masyarakat walaupun open-nya itu seminggu sekali?
Barakallah, Kak Ella. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget karena aku udah pernah berada di, fase si Mbak ini ya, siapa sih namanya? Entar kita kenalan. Mungkin boleh Nah, boleh di-chatting jadi nih ya, namanya siapa? ja jadi seperti yang aku bilang tadi, nggak gampang emang ngejalanin 2 kewajiban, ya. Apalagi kita sebagai seorang ibu, 3 deh jadinya kewajiban, sama keluarga juga gitu ya. Eee, tapi, eee pertama, sebelum terjun di bisnis kuliner, coba dievaluasi dulu, eee, yang kita jual itu, makanan yang kita jual itu enak nggak? Memang enak itu relatif sih, tiap orang beda-beda pasti seleranya gitu. Tapi emang mau nggak mau sih kuncinya kita berjualan kuliner, makanan atau minuman yang kita jual itu, ya harus enak dan enak banget gitu. Kalau bisa gitu. Coba bikin sampai standar kita tuh, enak, bahkan enak banget. Ya itu nanti dia bakal bekerja sendiri si customer itu untuk, apa ya, semakin datang lagi dan diingat gitu loh. Jadi kayak misalnya, "Ah, aku mau ngasih," bahkan itu bukan untuk dia makan, tapi dia trust gitu loh, percaya untuk memberikan produk kita, makanan kita, minuman kita ke, koleganya, ke teman-temannya, ke networking-nya, kayak gitu. Itu karena dia merasa ya, eee makanan ini enak, makanan ini layak untuk dibagikan atau diberikan, sekalipun itu bukan untuk dia, kayak gitu. Jadi supaya kita nempel di customer, yang namanya bisnis kuliner, ya mau nggak mau wajib enak. Kalau nggak enak mungkin laku juga, tapi umurnya mungkin nggak lama, kayak gitu. Gitu sih. Oke, ini ada yang mau nanya secara langsung dari Kak Felicia ya. Tadi dia udah angkat Oke, tangan. halo Felicia, Boleh langsung aja Kak ditanyakan, boleh? boleh on voice ya Kak Felicia. Oh, sorry Boleh. sorry tadi lupa ya. Ini suaraku kedengaran kan? Kedengeran kedengeran. Kedengeran kedengeran. Oh, Mhm. aku mau nanya aja sih. Jadi kan biasanya orang kalau mau mulai bisnis gitu kan, kita perlu prepare dana jaga-jaga, dana cadangan di awal gitu nggak ya? Maksudnya kayak sebelum mulai, apakah perlu, eh misalnya harus ada pendapatan berapa dulu atau gimana dulu untuk Mhm. jadi tabungan Mhm. supaya untuk jaga-jaga? Itu pertanyaan pertama. Mhm. Yang kedua Mhm. kan, gimana sih untuk nge-tackle waktu bener-bener sepi banget nih, terus kayak untuk beberapa bulan atau beberapa minggu kayak nggak ada order. Nah, tuh gimana bisa berpikir logis, terus kayak, "Oh ya harus lakuin sesuatu," gitu. Untuk Itu aja balikin sih. semangatnya lagi ya, gitu ya. Nah, Ketika ya ya lagi mungkin sepi kayak itu gitu. pasti down banget kan kalau pedagang. Iya, benar. Oke, aku coba bahas Makasih. ya. Iya, makasih Felicia. Nah, jadi untuk dana khusus karena aku di sini, concern-nya karena aku di bidang kuliner, ya seperti yang tadi di awal aku bilang, nggak perlu modal besar kalau bisnis kuliner, tapi ketika kita ngomong bisnis lain, itu mungkin beda lagi gitu ya. Jadi untuk memulai, nggak perlu modal khusus yang emang udah kita tabung-tabung nih sampai puluh-puluhan juta gitu. Ya boleh juga kalau misalnya ada, tapi kalau tidak ada pun, itu saya sendiri ngalamin modalnya ratusan ribu doang, kayak gitu. Kan nggak perlu ditabung ratusan ribu itu, gitu kan, kayak gitu. Jadi, eee, jangan berpikir yang susah-susah dulu, gitu. Nah, kalau ketika aku di sini pastinya ngomongin ini bisnis kuliner secara online, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak perlu saya rasa dana khusus, gitu. Saya bisa menjamin, saya aja bisa, gitu, gimana teman-teman yang lain kan. Lalu yang berikutnya tadi gimana, eee mengatasi, misalnya kita masuk nih di fase minggu-minggu atau bulan-bulan lagi sepi kayak gitu. Iya di mana-mana yang namanya pedagang nggak ada tuh yang namanya naik terus, rame terus, itu nggak ada. Aku sekalipun juga pernah ngerasain yang namanya sepi. Dulu nggak ada yang beli juga ada gitu kan, cuman 1 hari cuman 2 orang yang beli juga ada gitu kan. Nah, untuk naikin semangat lagi, caranya jualan terus. Itu aja, kuncinya jangan on off, dipegang keyword-nya itu, jangan on off. Kalau udah on off, kita udah hilang dari insight-nya orang, kita udah, nggak diingat orang lagi gitu. Kita kan bukan
otomatis yang punya bisnis, bukan kayak Raffi Nagita gitu yang bikin bisnis, ya dia nggak megang juga itu udah ingat itu punyanya si Nagita kayak gitu. Kita kan bukan siapa-siapa kayak gitu. Jadi otomatis emang kita harus jualan tiap hari. Bawain aja ke diri kita sendiri sebagai customer misalnya. Lagi kepengen kue Forget Diet Kitchen, tapi dia nggak buka, males kan gitu. Senin nggak buka, Selasa nggak buka, tiba-tiba Kamis buka gitu. Bawain aja sih gitu. Prakteknya itu bawain sama diri sendiri kayak gitu. Nah, terus sebenarnya ya satu lagi kalau misalnya lagi down, banyak-banyak lihat Instagram orang kayak gitu ya, bisnis-bisnis atau kalau kita makanan kita cari-cari inspirasi lagi kayak gitu. Itu lumayan membangkitkan semangat lagi gitu. Next. Oke, kita baca lagi pertanyaan dari komen. Apa apa ada kepikiran mau bikin offline store atau cukup di online saja? Terus juga mau nanya apakah di masa depan akan ada kemungkinan berpartner dengan pihak lain? Sukses selalu ya lah, semoga berkah. Ini dari Ajwa Fresh Market nih Kak. Iya, oke. Ini teman aku dari SMA, Madi. Dia juga punya bisnis just tip ini belanja pasar. Jadi untuk teman-teman yang mau belanja pasar online bisa sama Madi teman aku. Nah, apa tadi? Nah, kan jadi lupa. Gimana? Sorry. Mau buat offline store, Oh, oke, dan oke, oke, oke. mau berpartner dengan pihak lain nih Kak. Oke, 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 oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ditanya, niat nggak punya offline store, nantinya ke depannya sih pengen banget gitu ya, tapi konsepnya mungkin beda, bukan kayak kebanyakan toko, tapi lebih ke, apa ya, display sih gitu ya, kayak pick up point gitu. Jadi bukan toko yang sifatnya, wah besar gitu, enggak. Pengennya kayak, pick up point gitu, karena pengen dikenal sebagai Forbidden Kitchen yang dari dulunya online kayak gitu ya, eee, paling kecil aja. Nah, ini banyak sekali sebenarnya tawaran yang masuk dari teman, dari sahabat, dari keluarga gitu ya, bahkan yang mau investasi gitu loh, mau bekerja sama untuk, apa ya, bekerja sama membuat Forgotten Kitchen menjadi lebih ketat gitu loh besarnya gitu ya, dengan ada toko seperti itu. Tapi so far, untuk saat ini aku belum mau kalau ditanya, tapi nanti ke depannya ya, kenapa tidak gitu ya dipikirkan. Nah, untuk kolaborasi, untuk bekerja sama, pasti mau kalau misalnya konsepnya cocok. Nah, aku memang, apa ya, emang memilah-milih sih gitu, partner-partner yang, aku ajak berkolaborasi atau bekerja sama sama Forbidden Kitchen. Itu tadi sih, balik ke branding yang emang dari awal udah, aku bikin, kayak gitu sih, gitu. Harus Tapi bukan sevisi untuk misi ya Kak kemungkinan, ya? enggak lah, gitu. Hmm. Oke. Nah, ini kita lanjut, pertanyaannya dari Heni Puspitasari. Kak, pengen tanya, Kakak pernah nggak berada di fase ragu dan, buat mulai, nggak berani buat ambil resiko? Misalnya takut rugi atau gimana? Kalau seperti itu ngatasinnya gimana, Kak? Oke, makasih Mbak Eni. Eee, ragu sampai hari ini udah berapa tahun ya Forget That Kitchen, nggak pernah. Mungkin karena tips yang tadi saya bagiin kali ya, perception is your reality gitu loh. Jadi ragu, insya Allah belum pernah sampai saat ini. Yakin aja gitu, yakin aja laku pokoknya. Oke jual 10, yakin aja laku, walaupun yang kejual misalnya cuma 8 atau 5 kayak gitu. Jadi, emang nggak pengen sih ragu-ragu gitu, karena emang udah memilih jalan ini, gitu. Apalagi pertanggungjawaban sama orang tua ya, yang tadi sebenarnya nggak setuju aku, untuk aku bisa ngejalanin bisnis ini, kayak gitu. Jadi kalau tanya beneran, beneran demi Allah, kalau ragu enggak, kalau fase up and down ya iya ada, gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir teman-teman, kita tutup pertanyaannya dari Iri Kajlo. Ya, Ella, seberapa signifikan mhm, pengaruh paid promo terhadap pembelian customer? Apa Forget Diet Kitchen, pernah paid promote? Itu dia, Kak. Ini pertanyaan oke, terakhir. oke, oke, oke. Nah ini juga pertanyaan yang bagus. Nah, eee, kita sebelum paid promote, baiknya pastikan dulu segmentasi pasar kita, gitu. Pastikan dulu segmentasi pasar kita, kalau enggak, target paid promote kita sia-sia, percuma kita bayar, kayak gitu. Jadi kita pastiin dulu, kalau misalnya emang kita bisnis online, tentu yang di luar kota
tidak bisa menikmatin produk kita kan, kayak gitu. Jadi ketika kita mau paid promo, kecilkan lagi tuh segmentasi pasar kita. Misalnya Medan, Medan kota, Sumatera Utara, kan nggak mungkin juga misalnya kalau kayak kue aku gitu ya. Jadi pastikan dulu target pasar kita siapa, sampai benar-benar mengecil, baru kita tentukan, baru kita putuskan untuk paid promo atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa signifikan pengaruh paid promo, sejujurnya tidak terlalu pengaruh di bisnis Forget Diet Kitchen. Ya, tapi bukan berarti sama yang dirasakan oleh bisnis lain, bisa jadi berbeda kayak gitu. Tapi kalau ditanya, Forget Diet Kitchen pernah melakukan paid promo, pengaruhnya nggak terlalu gitu. Apa yang sangat berpengaruh dalam perjalanan apa ya proses penjualan Forget That Kitchen, produk-produk Forget That Kitchen, yaitu konsistensi jualan setiap hari dan Instagram yang memang di-maintain gitu loh. Untuk update aja terus. Terserah apa aja yang di-update, mau itu sharing-sharing, mau itu update jualan, mau itu update harga promosi gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya kalau misalnya mau dilihat, Forget That Kitchen jarang sekali ngendorse. Boleh sih ngendorse atau paid promote, bayar promosi ya, beda lagi kan gitu. Bayar pasang iklan. Nah, paid promote itu pasang iklan. Jarang sekali karena yang dirasakan kurang berpengaruh, lebih berpengaruh kita harus aktif di sosial media untuk berjualan setiap hari dan ya update terus gitu, bikin koneksi gitu secara personal gitu sama customer to customer. Itu jauh Oke. lebih mendatangkan customer baru. Itu pengalaman Forget Diet Kitchen, tapi nggak tahu kalau ditanya ke bisnis lain ya gitu. Oke, Oke, ada nah, lagi? eee, untuk Bagus-bagus banget pertanyaannya. mendalami, untuk webinar hari ini nih, Kak, makanya pertanyaannya bagus-bagus sekali ya hari ini ya. Ah Heeh. Oke, nah itu nih pertanyaan terakhir dan yang pasti, berarti Kohabers kita harus, bener-bener konsisten kayak kata Kak Ella tadi, konsisten untuk selalu, fokus pada bisnis kita. Ya kalau memang itu diperlukan untuk paid promote ya boleh, tapi mungkin itu harus bener-bener, di-riset dulu, dari teman-teman sendiri gitu kan, marketnya mau kemana, siapa yang akan, dibayar gitu kan. Apalagi sekarang tuh banyak selebgram ya, Kak Ella, ya, jadi juga harus, dilihat banyak banget. selebgram yang mana yang memang Iya masuk ke dalam bener, market. jangan bener bener, jangan mentang-mentang dia followers-nya banyak gitu, yang penting kita kan nambah followers karena, goals-nya aku di Forget That Kitchen, aku nggak pernah memikirkan jumlah followers, tapi Oke, fokus sama step by step proses, marketing atau proses penjualan harian. Gitu, harus konsisten, nggak pernah pusing siapa yang nge-follow, berapa orang yang nge-follow hari ini. Kalau kita terlalu pusing sama jumlah followers, kapan kerjanya gitu. iya, benar. Kapan mau mikir mempersiapkan, promosi-promosi yang baru atau, hal-hal kreatif lainnya di bisnis kita. Bener ya, setuju ya? Kayak Iya. gitu. Jadi nggak usah pusingin sama followers. Aku bisa memastikan followers Forget That Kitchen masih dikit banget, masih banyak yang lebih canggih follower-nya. Masih banyak yang sampai 8K, ya ampun Forget That Kitchen baru berapa ribu gitu. Tapi aku bisa bilang di sini, alhamdulillah penjualan Forget That Kitchen harian, eee, alhamdulillah lumayan stabil gitu. Nah, percaya kan? Jadi jangan nggak pede, jangan fokus sama jumlah followers gitu. Oke, itu Tapi dia. fokus sama customer yang emang loyal Mhm gitu. mhm. Benar 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 benar. Nah, itu dia ya Kohabers dan, kalau misalkan nanti pengen ngobrol-ngobrol, terus juga pengen tukar pikiran sama Kak Ella juga boleh ya, Kak, ya. Nanti boleh mampir Boleh ke boleh. Instagram-nya Forget Diet Kitchen. Nah, untuk teman-teman, bakal Heeh. ada 5 paket hadiah pastinya produk dari, Forget Diet Kitchen. Untuk teman-teman yang pastinya masih di area Medan, boleh ikutan. Nanti, untuk yang bertanya kita akan undi siapa yang pemenang untuk, yang bertanya hari ini, nanti akan ada di hari Senin dan juga kita nanti, teman-teman nih yang udah ikutan jangan lupa di-capture terus, di-update ke Instastory dan tag ke
@hello_kohab dan juga @forgetdietkitchen ya. Nanti kita lihat, yang paling menarik itu dia pemenangnya juga akan mendapatkan produk dari Forget Diet Kitchen. Wih, bisa, nyobain produk gratis nih. Kan kapan lagi ya kan. Habis itu kalau cocok baru jajan lagi ke Forget Diet Kitchen. Nah, Oh, itu dia nih benar. Jadi keseruannya. nanti hari Senin ya? Iya, Mekanismenya gimana? Hari nanti Senin hari hari Senin. Senin kita umumin ya? Iya, hari Senin bakalan diumumin di Instagramnya Kohab. Jadi langsung stay tune aja ke Instagramnya Forget Diet juga sama Kohab ya. Nanti Kohab akan tag juga ke Forget Diet Kitchen untuk pemenangnya. Jadi jangan lupa nih di-capture nih sekarang teman-teman, langsung di-update di Instastory. Nah itu dia Kayla nggak kerasa ternyata udah hampir mau 3:30 nih Kak. Wah, terima kasih yang udah Iya, ngikutin dari awal sampai mhm, 1,5 jam ya, nggak iya, kerasa. dan Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, tapi aku berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya supaya apa ya pertemuan hari ini ada manfaatnya deh ya, gitu untuk yang punya niat untuk memulai atau sudah memulai tapi masih apa ya meraba misalnya kayak gitu boleh deh diikutin step by step yang memang aku jalanin. Jadi ini emang aku jalanin deh dari awal, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Oke. oke. Nah, untuk terakhir kita boleh ya foto bareng-bareng walaupun ini webinar virtual, tapi kita mau Oke. buat kenang-kenangan, teman-teman boleh open kameranya ya. Kita mau, foto Heeh. bareng-bareng. Kita tunggu dulu nih teman-teman, buka dulu kameranya. Boleh dibantu ya teman-teman buka kameranya. Udah? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, gimana? Udah ke-capture nih. Wah, semangat sekali teman-teman semua yang ikutan hari ini ya. Jadi happy nih Thank Kohab you. sama Kak Ella, mau Mhm. berterima kasih juga sama Kak Ella yang sudah mau berkolaborasi untuk hari ini ya. Semoga sukses selalu untuk Forget Diet Kitchen-nya dan teman-teman juga boleh nih, kasih tahu apa aja, apa namanya, Instagram bisnisnya. Jadi kita bisa lihat ya, nanti kan ini tayangan ini Iya bakalan bener ada bener. di YouTube channel-nya Kohab. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi, untuk belajar lagi, terus juga bakal ada di IGTV juga nanti kita akan, naikin. Jadi boleh nanti, dikasih di kolom komentar, jadi teman-teman yang ada di sini juga bisa lihat nih bisnis dari teman-teman yang ikut hari ini ya. Thank you ya Kak Ella, udah mau direpotin nih Thank untuk hari you. Thank Sabtunya. you Kohab. Thank you Iya. teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Iya, thank you juga nih teman-teman, Kohabers, nanti kalau misalkan kita ada webinar weekend list lagi, pastinya di tahun depan itu bakal seru lagi, harus dipantengin di Instagramnya @hello_kohab. Oke, thank you semuanya, Kayla thank you, happy Thank weekend karena you. hari ini adalah hari Sabtu, semoga, semangat untuk beraktivitas. Bye, dia pamit. Bye. Assalamualaikum. Nah.